Al-Quran itu penuh dengan kisah, dan kisah dalam Al-Quran itu dipotong-potong. Hanya ada satu kisah yang secara kronologis itu runtut dari mulai A sampai Z, yaitu kisah Nabi Yusuf. Kita punya kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Adam, tetapi dipotong-potong di surah yang berbeda-beda. Kita punya kisah Nabi Musa juga demikian, tetapi kisah Nabi Yusuf ada di satu surah, itu diceritakan secara kronologis. Dan saya harus sampaikan bahwa karakteristik dari kitab suci Al-Quran dan kitab suci agama lain adalah penuh dengan cerita, penuh dengan kisah. Karena ternyata penyampaian nilai ajaran dengan cerita lebih gampang daripada redaksinya yang normatif. Saya kasih contoh. Bapak mungkin tahu undang-undang yang isinya melarang pencurian, bisa dilacak, tetapi kita sulit untuk menghafal. Dan ketika kita sampaikan ke orang, orang relatif nggak begitu gampang menerima. Tetapi kalau pakai cerita lebih gampang, Pak. Ada sebuah kolam ikan besar di Jawa Tengah, Pak. Itu kolam ikannya dipenuhi oleh ikan yang besar-besar, tapi nggak ada yang mancing. Gara-gara ada cerita, pernah ada orang mancing, orangnya sakit. Jadi gara-gara cerita itu, ikan dalam kolam jadi aman. Bapak bisa mengajarkan anak untuk taat pada orang tua. Secara redaksinya normatif, kamu harus taat pada orang tua. Tetapi lebih gampang menceritakan kisah Malin Kundang, di mana ada orang yang tidak taat pada orang tua, tidak hormat pada orang tua, dikutuk menjadi batu. Dan kita ingat cerita itu sampai sekarang, Pak, ya. Mungkin mendengarnya dulu waktu kita kecil. Artinya bahwa berkisah itu adalah salah satu cara yang gampang untuk menyampaikan ide, menyampaikan ajaran. Dan Al-Quran penuh dengan kisah. Bahkan ada satu surah yang namanya Al-Qasas, yang artinya kisah-kisah. Dan Al-Quran memerintahkan kita bercerita. Faqsusil qasaso, ceritakanlah kisah wahai Muhammad, ceritakanlah kisah-kisah wahai umat Muhammad.